Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Pada tahun ini, Hari Pramuka 2021 bertepatan dengan peringatan ke-60 tahun. Namun tahukah kamu siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Bapak Pramuka Indonesia atau Bapak Pramuka Nasional adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Ada sebuah kisah menarik dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ini. Beliau yang dikenal dengan sosok yang merakyat dan memberikan baktinya untuk Indonesia ini tak sedikit kisah-kisahnya dengan rakyatnya, orang-orang Jogja. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah dari Ngarso Dalem saat jalan-jalan dengan jeep kesayangannya, sebuah Land Rover First Generation yang sempat membuat seorang pedagang atau bakul beras tersebut pingsan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar Jalan Kaliurang, Yogyakarta, seorang perempuan pedagang menanti kendaraan. Ia berdiri di pinggir jalan, karung-karung beras di sekelilingnya. Pikirannya hanya ingin lekas ke pasar Kranggan, salah satu pasar tertua di Yogyakarta yang konon telah berdiri sejak abad ke-18. Pasar Kranggan terletak di sebuah utara perempatan Tugu. Tempo kini pasar Kranggan yang ada di sebelah barat Jalan AM Sangaji yang membentang dari perempatan Tugu sampai perempatan Jetis. Sedangkan pelataran depan pasar Kranggan menghadap ke selatan atau menghadap ke Jalan Diponegoro. Sebagai pasar tradisional, pasar Kranggan mulanya dikembangkan oleh warga Tionghoa yang mendiami perkampungan di sekitarnya. Tak heran sampai kini masih dijumpai rumah-rumah keturunan mereka. Seiring tahun berganti abad, tak hanya orang Tionghoa yang berdagang. Seorang perempuan yang sedang menunggu mobil melintas di Jalan Kaliurang itu adalah bagian dari orang non-Tionghoa yang turut berniaga di pasar Kranggan. Tak berselang lama setelah menunggu, perempuan pedagang itu melihat sebuah jeep menepi. Pekerjaan rutin saban hari sehingga ia tak terlalu banyak basa-basi. Perempuan pedagang itu cukup bilang ke arah tujuan. Laki-laki yang menyetir lantas menaikkan karung beras. Setelah terangkut semua, mobil melaju ke arah selatan. Duduk di jok mobil, pedagang itu menyeka peluh. Angin semilir menyejukkan. Pikiran perempuan itu hanya ingin beras dagangannya laku terjual. Tak peduli senyum manis pengemudi mobil jeep di sebelahnya dan jok mobil yang terasa nyaman. Ketika di pasar Kranggan telah di depan mata, mobil pun berhenti. Penyetir jeep menurunkan karung-karung beras. Di telapak tangan perempuan itu memegang sejumlah uang. Urusan karung beras selesai, uang siap diserahkan, namun sopir malah menolak. Pedagang mengira sopir meminta tambahan duit. Perempuan pedagang itu sudah hafal luar kepala ongkos ke pasar mengangkut karung beras dan dirinya tak pernah lebih dari uang di genggaman. Umpatan dan omelan pun keluar dari mulutnya. Sopir tak peduli, ada urusan lain di tempat lain. Tak perlu mendengar ocehan pedagang, sopir mengegas mobilnya. Pedagang hanya melongo, bingung, bercampur heran. Tak berapa lama seorang polisi mendekat dan memberitahu siapa yang menyetir mobil. Pedagang tak lagi melongo, namun jatuh terkulai, pingsan. Semua orang di pasar Kranggan berkerubung. Berita adanya pedagang yang pingsan berembus cepat, lebih heboh dari omongan soal sosok pengemudi mobil jeep tadi. Hiruk-pikuk pasar menyita perhatian Surastri Karma Trimurti yang tengah asik di atas andong. Perempuan saksi proklamasi kemerdekaan 1945 itu bukan hendak berdagang atau membeli bahan kebutuhan di pasar Kranggan. Ia hendak balik ke rumahnya di Jalan Pakuningratan. Trimurti adalah istri Muhammad Ibnu Sayuti yang lebih dikenal dengan nama Sayuti Melik. Penasaran juga, turun dari andong, ia menghampiri kerumunan. Ternyata ada pedagang pasar semaput karena telah marah-marah terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Iya, supir jeep tadi. Kemanapun pergi, Sri Sultan semasa hidupnya memang suka mengendarai mobil jeep sendiri. Perempuan pedagang yang pingsan itu tak pernah menyangka diantar ke pasar Keranggan oleh Sri Sultan langsung. Ia terlanjur berkata kasar kepada sosok yang selayaknya dihormati. Ia sangat menyesali sikap perbuatannya dan merasa kurang ajar terhadap rajanya. Tulis Trimurti dalam buku Tahtah untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX. Peristiwa unik di pasar Keranggan itu terjadi saat kaum Republikan menyepi di Yogyakarta. Tentara Belanda menggempur habis-habisan Jakarta. Ibu kota Indonesia pun pindah ke Jogja sejak 4 Januari 1946. Trimurti sendiri adalah salah satu tokoh pergerakan nasional yang telah lekat dengan Soekarno sejak berada di Bandung. Ia sempat menjadi Menteri Perburuan pada 1947 dan tercatat sebagai perempuan pertama yang menyandang posisi tersebut. Saat itu Sri Sultan juga dilantik sebagai Menteri Negara. Mereka duduk bersama sebagai menteri dalam kabinet Amir Syarifuddin yang berlangsung sejak 3 Juli 1947 sampai 25 Januari 1948. Kapan terjadinya perempuan pedagang pingsan di pasar Keranggan itu? Pada suatu hari, bulan, dan tanggalnya saya lupa, kata Trimurti yang meninggal dunia di Jakarta pada 20 Mei 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.